Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Dengan judul perikop yaitu adalah pendengar atau pelaku firman. Begini firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kita tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan dari kini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang menjadi tema dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini adalah menjadi pendengar atau pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, menjadi pendengar atau pelaku firman. Pada awalnya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, manusia diciptakan untuk mendengar. Manusia diciptakan untuk peduli kepada banyak orang. Manusia diciptakan untuk berelasi dengan banyak orang. Tatkala kemudian, apakah kita melalui yang namanya dengan relasi orang lain, pasti dinamakan adalah lahirnya yang namanya adalah komunikasi. Jelas dikatakan di dalam ayat 22 bahwasanya adalah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mungkin setiap orang, kalau ketika kita datang ke ibadah hari Minggu, dan pada saat sesi di mana pendeta melantunkan atau membacakan teks khotbah, di sini ada dua peran yang bisa kita lihat sebagai manusia. Apakah yang pertama kalian menjadi seorang yang pendengar atau menikmatinya saja? Atau yang kedua, kalian itu juga, kita itu sebagai mendengar tetapi mengamatinya dan memahaminya secara baik-baik. Kalau dipahami secara dua-dua ini, mana yang ada kalian pilih? Itu tergantung dari setiap orang. Everyone have a choice to this two choice. Okay? Nah, jadi gini, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya manusia itu bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pendengar juga, bukan hanya pendengar, tetapi menjadi seorang pelaku firman. Bisa kita ambil contoh sebagai begini. Ketika Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menjadi pelaku firman, apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yeremia? Kita bisa melihat kisah Nabi Yeremia pada awalnya itu adalah dalam Yeremia pertama. Dikatakan bahwasanya Yesus mengatakan, "Hai Yeremia, mulai sekarang aku akan mengutus engkau sebagai seorang nabi yang akan memberitakan Injil dan memberitakan firman-Ku ke seluruh negeri. Dan engkau tidak akan tahu aku akan mengirimkanmu kemana. Dan mulai saat ini, aku akan menjadikanmu seorang nabi." Dan di situ apa kata Nabi Yeremia? Nabi Yeremia mengatakan bahwasanya, Tuhan, aku ini masih muda. Bagaimana aku masih muda ini bisa memberitakan firman Tuhan ke banyak orang? Karena aku belum bisa juga cakap untuk berkomunikasi. Apa kata Tuhan kembali? Yeremia, sekali lagi aku katakan, engkaulah nabi yang kuutus di dunia ini untuk menebarkan firman Tuhan. Meskipun engkau muda, meskipun engkau tua, tetaplah firman Tuhan itu tetap kau landaskan di dalam dirimu, sehingga pemberitaan firman Tuhan bisa tersebar ke seluruh negeri. Karena apa? Kalau kita hanya diam diri, cuma mendengar, itu tidak akan menjadi pelaku firman. Tetapi pelaku firman yang sejati adalah ketika kita diperhadapkan dengan namanya, ada yang
berkhotbah, seorang pendeta berkhotbah di hari Minggu, kita mendengar dan memahaminya, sehingga kita pulang dari khotbah tersebut, dari ibadah minggu tersebut, kita bisa memberitakan firman Tuhan ke seluruh banyak orang. Ingat, saudara sekalian, janganlah kita sebagai orang yang benar-benar batu menjadi seorang yang batu, hanya berdiam di depan cermin, yang seolah-olah kita hanya menatap diri kita sendiri tanpa ngomong satu atau bicara satu kata pun. Oleh sebab itu, firman Tuhan kita pada hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau ada kita tidak melakukan firman Tuhan, itu berarti otomatis orang tersebut hanya untuk datang ke gereja atau mendengarkan firman Tuhan itu hanya sebagai pendengar saja dan tidak melakukannya. Orang-orang seperti ini harus kita jauhi. Sebagai orang Kristen yang baik, kita harus menjadi orang yang benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam surat Yakobus ini bahwasanya mengatakan, jadilah kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa mau kata orang, apa mau kata dia demikian dan demikian, kalau itu berbeda dan sebagainya, tidak usah pikirkan. Yang terpenting, kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelaku firman Tuhan di dalam dirinya. Apakah kita tidak mau hidup di dalam Tuhan? Apakah kita tidak mau kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan? Pasti jawabannya mau dong. Kalau kita dipertanyakan seperti itu, pasti kita bilang, aku mau tinggal di dalam rumah Tuhan. Aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Itu adalah orang-orang yang benar-benar tulus dalam menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dia berbeda dengan orang-orang yang hanya mengamati di depan cermin, melihat dirinya dengan tatapan yang kosong. Itu tidak ada gunanya di dalam dirinya. Dan oleh sebab itu, di ayat 24 disambung juga bahwasanya katakan, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, dan ia sudah segera lupa bagaimana rupanya. Itulah bagaimana kita mencirikan seseorang yang ketika dia hanya bertatapan muka secara langsung di depan cermin, dia hanya tatapan kosong, tidak ada berbicara. Ketika dia pergi, wah, ragaku kemana? Bayanganku kemana? Menjadi pertanyaan. Ketika manusia tidak ada bayangan, apakah itu manusia? Tidak. Manusia pasti memiliki yang namanya bayangan. Kalau manusia tidak punya bayangan, itu namanya setan. Itu dia. Perlu dipertanyakan? Ya tentu. Kalau kenapa manusia nggak ada bayangan? Ya karena berarti dia cuma halus kalau nggak ada bayangan. Oleh sebab itu, janganlah kita seperti orang-orang seperti yang hanya duduk diam berdiri di depan cermin seolah-olah dia menatap dirinya dengan tatapan kosong. Jadi dia kayak eye to contact dengan dirinya sendiri di depan eye contact dengan dirinya sendiri di depan cermin. Sebab itu, apakah dalam pemberitaan firman Tuhan ini, apakah kamu mau memilih menjadi seorang pendengar atau menjadi pelaku firman Tuhan? Dari antara kedua ini, mana yang kamu pilih? Yang pertama atau yang kedua? If your choice right now, itu terserah dalam hati kita masing-masing. Tergantung apa jawaban dari kita masing-masing. Tetapi dari firman ini, kita mau diajarkan oleh firman Tuhan bahwasanya jadilah menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan, dan terwujudlah dan tergenapilah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa menjadi manfaat bagi dalam diri kita sendiri. Utamakanlah pemberitaan firman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi seorang pelaku firman Tuhan yang timbul di dalam diri Tuhan. Alkitab ini akan menjadi pegangan dalam diri kita untuk menjadi seorang pendengar, menjadi seorang pelaku firman. Melalui Alkitab ini, kitab suci agama Kristen ini, kita bisa hidup menjadi seorang benar-benar yang tulus dan setia terhadap Tuhan. Untuk itu, jadilah orang yang benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Sebarkanlah pemberitaan firman Tuhan ke seluruh negeri, dan jadikanlah seluruh bangsa, semua banyak orang di dunia ini ikut dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.